Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aza Wulandari, mahasiswa PLP UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada mata pelajaran Akidah Akhlak pada tingkat Madrasah Tsanawiyah. Pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 ini, kita akan belajar bersama mengenai sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah beserta dalil-dalilnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan contoh fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasuki pengertian sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah ialah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Sifat-sifat wajib Allah dibagi menjadi 4. Yang pertama, sifat nafsiyah, yaitu sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini berhubungan dengan zat Allah semata. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat ini digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Yang ketiga, ada sifat ma'ani. Sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini juga dimiliki oleh makhluknya. Perbedaannya, jika yang memiliki sifat ini adalah Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Yang keempat, sifat ma'nawiyah. Sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin pada sesuatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Sifat wajib yang termasuk dalam sifat nafsiyah ini yaitu wujud, artinya ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan adanya alam semesta. Dalil sifat wajib ini pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 2 yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Sifat wajib Allah yang termasuk dalam sifat salbiyah yaitu yang pertama qidam, yang artinya terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dulu ada sebelum alam ini ada. Bukti atau dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, yang artinya Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Sifat wajib selanjutnya yaitu baqo, yang artinya kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada, tidak akan mengalami kebinasaan, Dia akan kekal selamanya dan tidak akan pernah mati. Selanjutnya, mukhallafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah sebagai pencipta alam semesta, Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lainnya. Yang terakhir, wahdaniyah, yang artinya esa. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah yaitu satu. Sifat wajib Allah yang termasuk dalam sifat ma'ani yang pertama yaitu qudrat, yang artinya kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Bukti sifat wajib ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20, yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sifat wajib selanjutnya yaitu irodah, artinya berkehendak. Allah maha berkehendak dan tidak seorang pun yang mampu menahan kehendaknya dan segala yang terjadi berjalan sesuai dengan kehendak. Ilmu artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua ciptaannya, mengetahui dengan jelas akan semua perkara yang tampak dan samar, tanpa ada perbedaan antara keduanya. Hayat artinya hidup. Hidup Allah adalah kehidupan yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semua kehidupan makhluknya. Sama artinya mendengar. Pendengaran Allah
tidak sama dengan pendengaran manusia yang bisa dibatasi ruang dan waktu. Allah mendengar semua yang diucapkan hambanya lahir maupun batin. Basor yang artinya melihat. Allah melihat segala sesuatu tanpa bantuan alat untuk melihat. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Yang terakhir, kalam, artinya berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Para ulama menambahkan 7 sifat yang merupakan penguat. 7 sifat yang terakhir ini termasuk dalam sifat maknawiyah yang diantaranya Qadiron, yang maha kuasa, Muridan, yang maha berkehendak, Aliman, yang maha mengetahui, Hayyan, yang maha hidup, Sami'an, yang maha mendengar, Basiron, yang maha melihat, Mutakaliman, yang maha berfirman. Adapun ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah yaitu yang pertama, percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, percaya bahwa Allah berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Ketiga, senantiasa bergantung pada kekuasaan dan kehendaknya. Selanjutnya, tidak berbuat kemusyrikan. Sampailah kita di penghujung pembelajaran. Untuk menguji pemahaman kalian, saya akan memberikan tugas yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan belajar kalian selanjutnya. Selamat mengerjakan. Sekian dari saya, semoga ilmu yang kita pelajari bersama senantiasa bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.